Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazira min ahli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rizukna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai dan saya takdimi pengurus dari pendiri dari Majlis Taklim Mushola Al-Azhar, Ibunda Hajah Maimunah dan Kiai Haji Abdul Mudi, mata'an Allah bitul hayatihimah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada beliau berdua, berkah sehat, berkah umur panjang li taatillah, dan mudah-mudahan segala urusan beliau dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan agama, dunia dan akhiratnya. Dan juga yang kami cintai dan kami hormati pimpinan Majlis Taklim Mushola Al-Azhar, Ibunda Hajah Neneng Syarifah, Ustadzah Rubina, para orang tua kami, para sepuh bini sepuh yang tidak kami sebutkan sampai satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdim dan mahabbah saya pada siang hari ini, khususnya jamaah keluarga besar Majlis Taklim Mushola Al-Azhar yang mudah-mudahan kita semua selalu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur, kalimat thayyibah, kalimat hamdalah selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini di awal di bulan Sya'ban, tanggal 2 bulan Sya'ban ya Bu ya, Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan ke hariban yang mulia, sosok insan yang paling sempurna, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita dan doa kita mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya cintai, alhamdulillah, saya ragu-ragu tadi libur atau tidak ya Bu ya. Tapi alhamdulillah yang hadir banyak, alhamdulillah. Banyak sekali yang hadir. Mungkin dikiranya Ustadzah Nihaya ya Bu ya. Ternyata Ustadzah Nihayanya gantian untuk karena nama saya. Oh gitu ya Bu Zumara. Alhamdulillah para ibu yang saya cintai, marilah sebelum kita mulai kita mengaji mengartikan dari Al-Quran juz 30 yang kita baca pada siang hari ini, kita bersama-sama mohon barokah Fatihah Umul Kitab Suratul Fatihah. Yang pertama permintaan Ami untuk putra beliau yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan. Juga keluarga kita atau anak cucu kita, tetangga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah Fatihah kita pada siang hari ini. Dan juga Fatihah kita niatkan sedekah jariyah ibu, apapun niat dan adat ibu, dengan wasilah sedekah ibu besar kecil, Allah akan menggantinya dengan rezeki yang berlipat ganda. Dan Allah akan menggantinya dengan rezeki yang berlipat ganda. Niat hajat ibu dengan wasilah sedekah ibu, Allah akan ijabah, Allah akan kabul dengan wasilah sedekah yang sudah kita keluarkan pada siang hari ini. Dan mudah-mudahan Allah akan, karena pesta demokrasi akan berlangsung pada hari Rabu nanti, mudah-mudahan Allah akan memberikan kita pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang adil, pemimpin yang akan membawa negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa ratbun ghafur ya Bu ya. Mudah-mudahan pemimpin yang selalu mencintai rakyatnya, pemimpin yang mengasihi rakyatnya, dan pemimpin yang akan menuntun rakyat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan, kita Fatihah, jangan salah milih ya Bu ya.
Jangan salah milih, berdoa, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan pilihan ibu benar-benar pilihan yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihadihin niyah wa likuniyatin sholihah bisyafatin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam musanila anandara Mustafa ya ayyasha maradahu la syifan ila syifa'u syifa'an ajilan kamilan la yuqdaris bi barakatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berkat Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Fatihah sekali lagi Bu ya. Guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan juga pengarang kitab dari kitab Tafsir Jalalain, mudah-mudahan dengan barokah para guru, para orang tua kita dan juga pengarang kitab, mudah-mudahan kita akan mendapatkan kemanfaatan dari ilmu yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita, ilmu yang bermanfaat yang bisa membawa kebahagiaan dan kebaikan kita di dunia dan di akhirat ya. Ila walidina wa waladikum asatidina wa ustadatikum wa masyayina wa masyahid annallaha ta'ala yuli darujatihim fil jannati wa syahbi rahmat wa yanfa'una bi barakatihim wa bi ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Para ibu yang saya cintai, kita buka surat At-Tin ya Bu ya, juz 30. Kalau Ibu mau menyimak, kemarin saya sudah mengartikan sampai di lafaz ayat summa radadnahu asfala safilin ya Bu ya. Mungkin saya akan mengulas kembali untuk mengingat-ingat, meniti ingatan Ibu ya Bu ya. Mudah-mudahan sedikit banyak dari yang kita pelajari bersama ada makna arti yang bisa Ibu pahami ketika membaca ayat tersebut, akan semakin menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama ketika sholat, semakin menambah kehusyuan kita di dalam sholat ya Bu ya. Jadi pikirannya gak kemana-mana. Biasanya kalau lagi sholat itu baru takbir Allahu Akbar, iya lupa. Yang tadinya lupa jadi ingat ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan arti-arti ayat yang sudah kita pelajari mulai dari pertemuan kita dari di bulan apa itu Bu ya sampai saat ini, ada sesuatu yang bisa Ibu petik, yang Ibu bisa Ibu ingat sedikit demi sedikit ketika membaca di rumah. Katanya Bu Haji bacaan artinya ini seperti ini ya Bu ya. Mudah-mudahan itu yang kami harapkan. Makanya kalau cuma Ibu mengaji di taklim, di majlis taklim, sebenarnya kurang cukup ya Bu ya. Nah, untuk mencukupannya kembali di rumah dibuka-buka kembali, diingat-ingat kembali, bukan setelah mengaji lalu disimpan, diulang-ulang kembali. Itu yang akan menambah, semakin kita lebih ingat, semakin mengulang, semakin kita menjadi lebih ingat, seperti itu ya. Karena dengan membaca itu hazanah ilmu kita ini akan semakin bertambah. Para ibu yang saya cintai, saya akan melanjutkan ya Bu ya, surat At-Tin Bu, Wattini ya Bu ya. Saya baca dulu Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat
وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. Al-ayah sadaqallahul azim. Para ibu yang saya cintai, surat At-Tin ya Bu ya, ini ada 8 ayat. Ada berapa Bu? 8 ayat ya, di surat yang diturunkan di kota Mekah. Dalam surat At-Tin ini Allah bersumpah dengan 4 kalimat. Yang pertama dengan kata watin, demi buah tin, wazaitun dan buah zaitun, waturi sinin dan bukit Tursina atau bukit Sinai. Yang keempat Allah bersumpah dengan wahadal baladil amin, dengan negara ini yang begitu aman. Jadi siapapun yang akan datang ke negara ini Allah akan memberikan rasa aman di dalamnya, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menggunakan sumpah dengan suatu kalimat berarti ini ada suatu keistimewaan di dalamnya ya Bu ya, ada suatu keistimewaan, ada sesuatu yang istimewa, ada sesuatu yang begitu membawa kemanfaatan, keberkahan ya Bu ya. Nah termasuk diantaranya adalah buah tin dan buah zaitun. Jadi sampai saat ini pun orang banyak bisa digunakan untuk kosmetik atau buah zaitun, bisa melembutkan kulit ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Buah tin bisa mengobatkan segala macam penyakit. Nah itu sebenarnya Bu ya, buah tin dan buah zaitun ini di mana tempatnya khususnya ya Bu ya. Bila ada yang menyampaikan di Damaskus, ada ini buah di surga. Buah yang tepatnya di surga. Jadi pertama kali Nabi Adam itu ketika diturunkan oleh Allah ke bumi, maka lembaran yang pertama yang dipakai untuk menutupi aurat oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa adalah daun dari buah tin. Ya Bu, daun dari buah tin. Nah, buah zaitun ini cerita Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh umatnya tidak mau diajak beriman, Allah memerintahkan Nabi untuk membuat suatu perahu. Allah akan memberi adab kepada umatnya kalau nabi-nabi terdahulu Bu, nabi-nabi sebelum baginda Nabi Muhammad SAW namanya nabi Bu ya. Doanya mustajabah. Jadi kalau umatnya sudah tidak mau diajak untuk beriman, percaya, mengakui ketakwaan, meningkatkan keimanan kepada Allah, udah maunya apa nih kata Allah? Maunya diapakan? Ya udah Allah terserah kepada engkau. Nah kalau Nabi Muhammad tidak Bu. Nabi Muhammad makanya disebut Nabi yang paling istimewa, Nabi yang paling sabar. Yang sabarnya itu tiada batas, tabahnya itu melebihi, udah tidak ada batasannya tabahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun umatnya, Nabi tetap tidak pernah mendoakan, memohonkan untuk diadab. Ya Bu ya, itu baginda Nabi Muhammad SAW selalu mendoakan yang terbaik untuk umatnya. Diharapkan baiknya. Nah itulah salah satu sifat baginda Nabi. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mengaku sebagai umatnya itu bisa meniru seperti itu. Bukan berarti kalau ada orang yang gak suka sama kita biarin aja, dia gak suka sama kita juga gak suka sama dia. Nah apa bedanya ibu dengan saya dengan dia? Ya saya dengan ibu, ya Bu ya. Ada orang yang tidak suka kepada kita, menjelek-jelekan, balas lagi, dijawab lagi sama ibu, dijahatin lagi. Jangan seperti itu. Kalau kita ingin meniru sifat akhlak dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah inilah Nabi Nuh. Nah ketika Nabi Nuh sudah diadab umatnya, Nabi Nuh menyelamatkan dirinya ya Bu ya, dan umatnya yang beriman dalam perahu. Begitu Allah sudah menyurutkan air bah yang menghancurkan, yang memusnahkan umat Nabi Nuh, pertama kali buah yang dimakan oleh Nabi Nuh adalah buah zaitun ya Bu, buah zaitun. Nah ada yang mengatakan lagi, penafsiran para ulama tafsir itu banyak. Jadi ada suatu bukit, tumbuh-tumbuhannya itu namanya buah tin dan buah zaitun, seperti itu ya Bu ya. Nah kalau bukit Tursina, bukit Sinai ya Bu ya, ada di Syria, ini adalah pertama kali bukit di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari baginda Nabi Muhammad, dari Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, dari Allah Subhanahu wa taala, itu di bukit Tursina, di bukit Sinai. Ya, wa kallamallahu Musa taklima. Maka ada sebutan seperti itu Bu ya. Jadi Nabi Musa ini berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala ya Bu, seperti itu. Nah, itu di Bukit Sinai, di Bukit Sinai atau Bukit Tursina. Jadi lafaz sinin artinya itu selalu membawa keberkahan, banyak kebaikan di dalamnya.
banyak kebaikan di dalam itu Bukit Tursina ya Bu ya, seperti itu. Mudah-mudahan Ibu saya bisa sampai ke Bukit Sina ya Bu ya. Jadi di situ Bukit Sina itu sampai saat ini bukitnya bagus sekali, indah. Jadi di situ banyak pohon yang mengandung buah-buahan. Bukit Tursina. Makanya Allah bersumpah dengan membawa kemanfaatan berarti bagi orang yang ada di sekitarnya ya Bu ya. Nah, lafaz yang terakhir sumpah Allah wahadal baladil amin. Dengan negara ini yang membawa keamanan. Ini maksudnya adalah negara Mekkatul Mukarramah. Ya Bu, kota Mekah Al-Mukarramah. Kenapa Allah bersumpah? Karena di sana ada Ka'bah Baitullah. Ya Bu ya, ada Ka'bah Baitullah. Jadi jaminan Allah wa man dakhalahu kana amina. Jadi barang siapa yang masuk ke kota Mekah, ke kawasan sekitar Baitullah, Allah akan amankan. Jadi orang-orang yang meninggal Ibu ya di kota Mekah, di kawasan Tanah Haram, Allah jauhkan dari Dajjal. Allah jauhkan dari Dajjal. Jadi orang yang istimewa. Itulah negara Mekkatul Mukarramah sampai saat ini. Ya Bu ya, sampai saat ini. Karena apa? Ya ada Ka'bah, ada Baitullah. Yaitu jadi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Jadi pertama kali yang Allah bangun diletakkan di kota Mekah adalah Baitullah. Jadi Ka'bah yang ada di Mekah ini lurusan Ka'bah yang ada di Sidratil Muntaha yang pernah kita bahas ya Bu ya. Jadi tempat para malaikat bertawaf di langit. Jadi orang-orang yang ada di langit itu bertawaf. Jadi Ka'bah di Baitullah ini ada lurus dengan Ka'bah yang ada di Sidratil Muntaha. Makanya Bu, tapi Ibu jangan andaikan Allah mengizinkan Ibu sampai ke sana. Ketika Ibu tawaf, jangan niru orang-orang. Minggir-minggir, megang-megang Ka'bahnya, enggak usah. Ya Bu ya, tidak usah seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau memang Hajar Aswad bisa sempat nyium enggak apa-apa. Itu memang yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqam Ibrahim, udah Ibu cukup kita melihat dari kejauhan. Kita ambil tempat-tempat yang mustajabah, kita berdoa di sekitar situ, enggak usah ikut-ikut orang ya Bu ya. Terkadang sekarang kan ada YouTube, para artis, anaknya kayaknya udah senang banget megang apa sih. Allah sebelum kita udah sampai ke situ, Allah tuh tahu. Kalau kita sudah bisa menginjakan kaki kita di tanah haram ya Bu ya, yang pahalanya itu berlipat ganda ya Bu ya, seperti itu. Jadi ibadah kebaikan yang dilakukan di Masjid Nabawi dan di Mekah itu ada 100.000, ada 1.000 kali pahalanya, berlipat ganda. Sebaliknya keburukan pun demikian. Itu keistimewaan Allah bersumpah dengan mengatakan wahadal baladil amin. Itu pernah saya bahas ya Bu ya. Nah ini saya hanya mengilas kembali. Nah terus ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi laqad Allah bersumpah, laqad ini lanya itu mengandung arti sungguh, udah qad sungguh benar-benar Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan yang paling sempurna. Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan yang paling sempurna. Ibu merasa nggak Bu diri Ibu sempurna? Merasa nggak Bu? Iyalah, harus banyak bersyukur Bu. Allah itu membedakan kita dari makhluk-makhluk yang lainnya. Dari makhluk-makhluk yang lainnya. Bu, kita ini kalau berjalan tegak berdiri tegak ya kan Bu? Ya sekarang aja karena udah faktor usia Bu, jalannya udah nggak tegak Bu. Kita dikasih mata kita ada bulu matanya, di atas mata kita ada alisnya, iya kan Bu? Nah coba kalau nggak punya alis, wah ini pasang tatok dulu ya Bu ya untuk ada alisnya, kan seperti itu. Ini sudah kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita. Dikasih hidung, lubangnya ada 2, telinga kanan kiri, ya Ibu mendengar udah nggak usah pakai gini, udah dari arah mana suara kita sudah bisa mendengar. Ibu nggak usah ngarang-ngarang kuping Ibu, nggak usah ya, kecuali kalau sudah usia kenikmatan yang Allah berikan, mungkin udah gak begitu kedengarannya, itulah tanda-tanda ya sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bu. Jadi sungguh Allah ini menciptakan manusia ini sudah makhluk yang paling sempurna. Maka apa yang harus kita lakukan dengan kesempurnaan kenikmatannya Allah sudah berikan kepada kita? Dikasih akal, gunakanlah akal kita untuk berpikir yang baik. Berpikir yang baik. Jadi memikirkan itu bukan mikirin si A punya ini begini-gini, jangan. Ya Allah, dengan seusia saya seperti ini, apa yang sudah saya persiapkan untuk bisa menghadap kepada Engkau ya Allah. Harus kita mikirnya kayak gitu.
sholat saya udah bener nggak ya Allah? Perlu belajar lagi, datang ke majlis taklim. Itu kalau dikasih akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih penglihatan, Bu. Ya Bu ya, bukan untuk melihat bajunya dia begini ya, bisa nggak saya niru? Nah, udah nggak usah. Gunakan untuk melihat Al-Quran, ya Bu ya, melihat Al-Quran, mempelajari hal-hal yang membawa kita dalam kebaikan, menambah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan telinga kita, tangan kita, semuanya Allah sudah berikan kepada kita, tinggal kitanya. Kita ini harus bisa mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, sebagai bentuk wujud bahwa kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu terkadang yang sudah kita tidak sadari ya Bu ya. Dikasih kaki dua sempurna, aduh kayaknya males banget datang ke majlis taklim. Nanti giliran udah mau tertati-tati, pengen datang ke majlis, gimana? Jalannya aja udah susah, bagaimana mau datang ke majlis taklim? Nah waktu sehat, malu yang datang orang-orang tua semua, alasan ada aja seperti itu. Itulah kita manusia seperti itu ya Bu ya. Alasan bajunya soalnya malu. Emang Ibu ditanyain ke sini, kemarin ini bajunya dipakai ini ya? Enggak ada Bu, orang yang majlis taklim enggak ada tanya seperti itu. Oke Bu ya. Jadi kita gunakan semuanya kenikmatan anugerah bentuk kita yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita syukuri. Dengan semakin kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah arti lafaz laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Setelah aku ciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna, komplit nih, lengkap manusia ini diciptakan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Jangan salah kata Allah. Aku akan kembalikan mereka ke tempat yang paling rendah. Ke tempat yang paling rendah. Untuk siapa? Kalau mereka menjadi orang yang tidak mau bersyukur. Nah, penafsiran ayat tsumma radadnahu asfala safilin, banyak para mufassir menafsirkan ya Bu ya. Yang pertama ditafsirkan bahwa sesungguhnya manusia itu akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Maksudnya neraka yang paling bawah. Mau Bu? Ya gak mau ya Bu Jumaro, saya juga gak mau Bu. Ya Bu, di paling gosong. Naudzubillah min syarri dzalik. Bagi siapa? Bagi nanti ada kelanjutan ayat. Ini pertama. Kalau dihubungkan dengan ayat berikutnya Bu ya, itu diartikan yang pertama, tsumma radadnahu asfala safilin, manusia akan dikembalikan oleh Allah ke tempat yang paling rendah. Maksudnya neraka yang paling bawah. Nah, itu kalau dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Tapi ada mufassirin termasuk Imam Tafsir Jalalain yang pengarang kitab yang kita baca pada siang hari ini, itu mengartikan tsumma radadnahu asfala safilin, manusia itu pertama kali diciptakan dari saripati, sesuatu yang hina. Ya Bu ya, pertemuan antara dua manusia yang berbeda, yang berlawan jenis ya Bu ya, diciptakan manusia itu Bu. Yang pertama tumbuh kembang, tadi cuma setetes air, menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging. Diciptakanlah, dibentuk yang paling sempurna oleh Allah di dalam janin, di dalam rahim ibunya. Ya Bu ya, ada telinga, ada ini, keluarlah dia pada saat waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuh kembang nih Bu. Pertama belajar miring-miring, ya kan Bu? Setelah miring-miring, merangkak-rangkak dulu, baru duduk, ya kan Bu? Baru duduk, terus merondang-rondang, baru berjalan, tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja dewasa. Itu manusia, tumbuh kembangnya seperti itu, sehat, sempurna. Nah, dikembalikanlah manusia itu menjadi orang yang lemah. Ya, seperti saat ini ibu-ibu yang sudah sepuh, yang usia sudah di atas 60 tahun, yang tadinya bisa duduk enak, dengkulnya bisa ditekuk, ya, jari-jarinya bisa ditekuk, tangannya nggak pegelan, ya Bu ya, matanya masih bisa melihat dengan jernih, mendengar dengan jelas. Nah, semakin usia semakin berlanjut, dikurangilah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada kalimat tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, kalau sudah demikian itu bagaimana? Nah, bagi mereka yang soleh dan soleha, ketika masa sehatnya, masa kuatnya, dia bisa melakukan ibadah dengan sempurna, dengan wujud bentuk yang Allah sudah sempurnakan, dia melakukannya dengan sempurna, ibadahnya sempurna. Nah, ketika datang masa lemah itu, bagaimana nih? Aduh, udah gak bisa lagi nih.
Allah tetap akan memberikan pahala yang sama ketika dia melakukannya ketika dalam keadaan sehat. Paham ibu maksud saya, Bu? Bu, yang mungkin ibu tadinya tuh waktu bisa puasa bisa full, ya kan seperti itu. Sekarang udah gak bisa full. Sholawat taraweh kayaknya udah gak bisa nih ngikutin. Pengennya sih sholat taraweh duduk. Kalau gak kuat ya memang bagaimana, Allah sudah memberikan rasa lemah, timbul rasa lemah dalam diri kita. Ya Bu ya, kuatnya kan sudah banyak. Seperti itu. Nah itu tetap kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan meratap. Makanya ada jadi mufasir termasuk Imam Tafsir Jalalain mengartikan tsumma radadnahu asfala safilin. Maksudnya manusia dikembalikan. Yang tadinya kuat, gagah, kokoh, dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriring dengan waktu. Maksudnya ini apa Bu? Jasmani kita. Tapi mudah-mudahan rasa spiritual kita, rasa agama kita, rasa keimanan kita tidak semakin berkurang. Tapi tetap kita iman yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu maksudnya Bu ya. Jadi bagaimana tuh kalau udah demikian? Tidak akan dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ketika dia dalam keadaan sehat. Nah itu makanya ketika kita sehat, masih sempurna, pergunakanlah sebaik-baiknya kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak ada alasan. Makanya di hadis-hadis kan banyak ya Bu ya. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah itu peringatan. Masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Seperti itu. Itu kan memang hadis mengajarkan seperti demikian. Nah ini kalau dihubungkan dengan ayat tsumma radadnahu asfala safilin. Paham Ibu? Nah itu makanya Imam Tafsir Jalalain kalau dihubungkan dengan ayat berikutnya illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali kalau diartikan tadi manusia akan dikembalikan kepada Allah ke tempat yang paling rendah, kecuali berarti ada pengecualian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman, yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika dia sendiri atau ketika dia berkumpul dengan orang lain, tetap takutnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu wa amilus solihat, seiring dengan orang yang beriman pasti amal soleh yang dilakukannya. Jadi kalau orang itu mengaku beriman, harusnya amal soleh yang dilakukannya, bukan amal jelek. Kalau dia mengaku beriman. Paham Ibu? Nah, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, falahum ajrun ghairu mamnun. Baginya kalau orang selalu beriman, yakin, takut kepada Allah dan selalu amal baik yang dilakukannya, pahala yang tiada terputus. Pahala yang tiada terputus. Jadi pahala terus menerus akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dia sudah tidak ada. Nah, mama kita mengajak suatu kebaikan, mengajarkan teman, mengajak temannya ngikutin ibu, ngasih contoh, temannya ngikutin ibu, udah gak ada, temannya terus melakukan apa yang sudah ibu contohkan. Nah itu tetap mendapat kiriman pahalanya, dapat kiriman pahalanya karena ibu sudah mengajak dia. Nah sebaliknya Bu, kalau amal tidak baik yang ibu contohkan kepada orang lain, sama, ibu tetap terus akan mendapatkan kiriman dosa. Dosa. Makanya itulah dosa-dosa yang walaupun sepele tapi terus menjadi jariah buat kita. Naudzubillah min syarri dzalik. Harusnya amal baik tapi ini amal tidak baik. Nah, paham Ibu? Nah, itu. Jadi kita mudah-mudahan selalu mendapatkan jariah dari amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Ya, sepele sebenarnya Bu. Nih Bu, kayak seperti Ibu membersihkan jalan orang lewat, kan enak. Ya Bu kan enak, lega, merasa kayaknya enak sih lewat sini, orangnya baik, ramah. Tuh kalau ibu udah gak ada, tetap ibu yang akan mendapat kiriman pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baju ibu masih layak dipakai, dikasih temennya ini pakai untuk ngaji nih, itu selama masih dipakai sama dia Bu, ibu tetap dapat kiriman pahalanya. Kalau baju itu digunakan untuk menutupi aurat. Sebaliknya, nah kalau ibu mengajak sesuatu yang tidak baik, sama, ibu pun akan mendapatkan jariah dari
amaliyah ibu yang sudah dilakukan kepada orang lain. Naudzubillah min syarri dalik. Mudah-mudahan amal baik yang selalu menjadi jariah kita. Kan itu Bu ya. Nah, sama seperti ke anak-anak kita, keturunan kita, dzurriyyah kita, cucu-cucu kita, itulah kita memberikan contoh yang baik, mengajak yang baik. Ya Bu ya. Jadi ibu melakukannya, memberikan contoh, itu yang akan menjadi jariah buat kita semuanya. Maksudnya falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi baginya pahala yang tiada terputus, terus menerus ya Bu ya. Kan kalau di Al-Qur'an wala tubtilu shadaqatun bil manni wal ada. Jadi kata lafaz bil manni, janganlah kalian itu merusak sedekah kalian bil manni ya Bu ya, dengan sesuatu yang membuat terputus sedekah itu. Ada atau kita menyakitinya. Amal tapi ibu nggeruang-geruang. Nah, seperti itu ya Bu ya. Naudzubillah min syarri dalik ya. Itu enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya seperti itu Bu ya. Nah, ini jadi lafaz ayat tsumma radadnahu asfala safilin illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi jaminan bagi Allah, bagi mereka yang beriman dan selalu beramal baik, Allah akan memberikan pahala yang tiada terputus, terus akan mendapatkan kiriman pahala. Nah, inilah bagi kita, kalau kita sudah tidak ada Bu, ya Bu ya, ya kan bekal apa lagi? Nah, itu dia sedekah jariyah dari anak-anak kita, dari keturunan kita. Jadi itu pahala yang terus akan dikirim oleh Allah walaupun kita sudah tidak ada. Ya Bu ya, masuk kenangan baik. Ya Bu, kenangan baik yang dikenang Allah, dikenang orang, putra putri kita ngaji. Nah, itulah ngajarin anak kita, ayo sholat nak, terus anak kita sholat, ngaji nak, baca Al-Quran, anak kita mana, itu yang akan menjadi jariah buat kita semua kalau kita sudah tidak ada. Dan itu jangan remehkan Bu kayak gitu, menting-mentingin anaknya kursus bahasa Inggris, ngaji belum bisa. Kan sekarang begitu anak-anak sekarang kan Bu ya Bu ya. Padahal bayar lesnya berapa? 200, 250, giliran untuk ngaji aja mikir-mikir, bayar ngaji baru sampai nggak bayar. Kalau cari yang nggak bayar paling duluan daftar ngaji, cari yang gratis. Nah, gitu. Iya kan seperti itu. Padahal itu ladang amal jariah buat ibu. Kalau ibu udah nggak ada, emang mau dikirimin bahasa Inggris ibu kalau udah nggak ada? Ngaji Al-Quran Bu, bacaan Fatihah. Nah, itu sudah kita sadari. Kan dengan kita ngaji belajar bisa baca Al-Quran, bacaan sholat, itu majusan kan pakai bahasa Arab Bu. Emang pakai bahasa Inggris? Nah, seperti itu. Nah, itu yang terkadang tidak kita sadari ya Bu ya. Bukan berarti karena saya guru ngaji juga ya Bu ya, enggak. Itu yang terkadang banyak orang tidak sadari. Karena saya juga suka ada ngajak tuh Bu, menting-mentingin anaknya. Ngaji di Boji ini mah gratis. Saya nolak, enggak. Saya ngaji nggak mau ngajarin banyak-banyak kata saya. Nanti bakal kebanyakan enggak efisien saya mengajarkannya Bu ya. Jadi seperti itu. Jadi tuntas sampai mereka hatam bisa baca Al-Quran dengan baik. Suatu kebanggaan buat diri saya seperti itu. Jadi saya mau biarin aja orang mau ngomongin apa, milih-milih kayaknya ngajak enggak. Saya yang pertama ngaji sama saya itu Bu, ponakan-ponakan saya Bu waktu pas Covid ya Bu ya. Jadi saya punya adik, tahu kakaknya ini pernah nyantri, kan Covid itu kan ditutup semua kan Bu. Kak, udahlah Kak, ngaji aja lah sama kakak. Nah, jadi anaknya ikut. Nah, kebetulan suami saya juga lagi di rumah ya Bu ya. Jadi yang bagian belum bisa baca saya Bu. Nah, kebetulan saya juga dulunya memang guru anak-anak ya Bu ya, TK, TPA ya Bu ya, waktu di kampung saya seperti itu. Jadi ada manfaatnya alhamdulillah sepertinya sampai saat ini. Gak banyak Bu jadi yang ngaji. Nah, ada lagi yang menitipkan karena sudah ada yang Al-Quran alhamdulillah. Jadi saya wanti-wanti ke mereka, awas ya, kecuali manggil saya Umi. Kalau Umi liburin baru gak ngaji. Kalau Umi gak ngeliburin tetap ngaji. Liburan cuma Kamis malam Jumat. Itu saya Bu. Sampai suka ponakan saya komplain, Umi mah hari Sabtu Minggu nggak libur, ya udah mau ngaji apa enggak terserah Umi nggak ngeliburin. Nah, soalnya anak-anak ini Bu kalau sudah keliburan banyak lama lidahnya bukan malasnya lagi, lidahnya kaku lagi Bu, lupa. Apalagi kalau masih ikro seperti itu. Nah, itulah sama. Apalagi kita yang sudah usia lanjut ya Bu ya, yang lidahnya sudah gigi kita sudah tidak normal ya seperti itu. Nah, itulah ini makanya dihubungkan dengan ayat tsumma radadnahu asfala safilin illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itulah yang harus kita lakukan pada keluarga kita ya Bu ya. Yang harus kita lakukan pada keluarga kita, dzurriyyah kita, keturunan kita. Karena apa yang kita harapkan? Ya udah, sedekah jariyah kebaikan kalau kita udah enggak ada Bu. Kita namanya udah enggak ada kan Bu.
inginnya dzurriyyah kita ini selalu mengirim kebaikan buat kita, pahala kebaikan yang sudah kita tanamkan pada keluarga kita, pada keturunan kita. Nah, oke, kita lanjutkan Bu. Bingung nggak Bu? Bingung nggak Bu? Apa yang saya sampaikan Ibu paham nggak Bu? Insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan ya Bu ya. Nah, itulah dari ayat yang kita bahas. Sekarang kita lanjutkan. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka, maka apalagi yang kalian dustakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, ba'du, setelah aku jelaskan hal yang seperti demikian ayatnya tadi itu kata Allah. Nah, jadi apa nih? Sekarang Allah sudah menjelaskan ayat Al-Qur'an seperti demikian. Apalagi nih yang bikin kita ini ada macam-macam alasan. Udahlah nanti aja lah ya. Apa? Jadi kalau ayat ini kan diturunkan pada zaman jawaban kan Bu ya. Jadi kan Al-Quran diturunkan oleh Allah ini kan sesuai dengan runtutan yang terjadi pada peristiwa pada masa itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah itu orang-orang itu gitu. Udah nih sudah dijelaskan kalian itu tadinya pertamanya lemah menjadi kuat, terus dilemahkan kembali apa? Nah, padahal umat nabi-nabi sebelumnya itu sudah sama seperti itu. Mereka akhirnya Allah siksa, ya kan seperti itu. Mau kalian seperti itu? Untung Nabi Muhammad orang yang paling sabar. Nabi Muhammad Bu, mulai pertama Nabi dilahirkan, tumbuh kembang menjadi remaja, Nabi tidak ada satupun sifat Nabi yang tercela. Sifatnya terpuji. Tapi mereka sayang kepada Nabi, menghormati kepada Nabi. Sampai persiapan nih yang akan mengangkat Hajar Aswad ketika akan dibangun. Orang yang pertama kali masuk ke masjid ya, Nabi Muhammad. Ya Bu ya, akhirnya Nabi Muhammad bijaksana. Udah ujung-ujungnya pemuka-pemukanya yang suruh megang. Itu bijaksananya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena mereka percaya pada Nabi. Dijulukin Al-Amin oleh mereka. Karena memang tidak ada sifat yang tercela bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Nabi sudah mengikrarkan turun wahyu surat Al-Alaq ya Bu ya. Udah sampaikan Nabi, kau ini adalah seorang Nabi, seorang utusan yang suruh mengajak kaumnya untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata mereka, bohong kamu Muhammad, pendusta kamu Muhammad, tukang bohong, tukang menipu. Nah, padahal tadinya mereka itu begitu cinta kepada Nabi. Ya ini sekarang nih kata Allah, apalagi yang kalian dustakan. Toh Nabi Muhammad itu sebenarnya dicintai oleh kalian. Ketika Nabi menyampaikan ini, kok kalian sekarang mengatakan dusta Nabi Muhammad, pendusta. Kan banyak di Al-Quran yang mengatakan demikian ya Bu ya. Nabi Muhammad itu pembohong, pendusta. Nah, seperti itu ya Bu ya. Nah, ini fama yukadzibuka ba'du. Nah, jadi sekarang fama yukadzibuka apa? Yang kalian dustakan lagi untuk tidak mempercayai Nabi Muhammad itu seorang utusan. Padahal sudah dijelaskan bahwa sungguh Al-Qur'an yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad itu adalah benar-benar kalam Allah. Kalam Allah yang disampaikan kepada nabinya melalui malaikat Jibril. Kan nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, benar ini kolam ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi Al-Qur'an sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, bukan karangan. Bukan karangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas-jelas Nabi Iqra, kata Nabi, katanya malaikat Jibril, baca. Enggak bisa baca aku. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kata Nabi Muhammad. Terus ayo diulangi sampai 3 kali. Allamal insana malam ya'lam. Allah akan mengajarkanmu apa yang tidak engkau ketahui. Itu namanya tanda bukti kekuasaan Allah. Seperti itu. Paham Ibu? Jadi fama yukadzibuka ba'du. Lafaz ba'du itu mengartikan setelah Allah menjelaskan ayat-ayat tadi, manusia diciptakan dengan sempurna, dikembalikan lagi kepala yang rendah. Apalagi nih yang kalian dustakan. Nah, fama yukadzibuka ba'du biddin. Lafaz biddin, Ibu kalau Ibu kan biasa din itu kan kata Ibu agama ya. Tapi sini diartikan bil jazai, dengan pembalasan. Sungguh semua amaliyah kebaikan kalian ini kalian akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan bangkitkan, hidupkan kembali kalian. Allah akan giring kalian kepada mahsyar. Nah, pada saat itulah Allah akan memberikan balasan, Allah akan hisab semua amalia kalian, dihitung. Mau yang jeleknya sekecil apapun, mau yang buruknya sekecil apapun, kebaikan semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti Bu. Bukan bohong-bohongan lagi, bukan kaleng-kalengan. Ini karena ayat Allah yang menjelaskan. Jadi apalagi yang kalian dustakan. Nah itu Bu. Jadi bentuk
amaliyah kita semuanya, Bu. Sekecil apapun di ayat Al-Qur'an Ibu sering dengar wa may ya'mal mithqala dzarrah sampai diartikan dengan biji yang kecil sekali. Allah akan tetap menghisapnya. Allah akan tetap menghitungnya dan Allah tetap akan memberikan balasan. Nah, kenikmatan apa lagi yang kalian dustakan? Karena semua kenikmatannya Allah sudah berikan, Allah akan memintakan pertanggungjawabannya kepada kalian semua. Paham Ibu? Nikmat sehat, ya Bu ya, nikmat rezeki, nikmat anak-anak semuanya. Ya, makanya dibilang kita ini adalah pemimpin buat diri kita, buat keluarga kita, seperti itu. Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Nah, kalau Allah ridho, kita ridho, tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini fama yukadzibuka ba'du biddin. Jadi tidak ada lagi yang kau dustakan karena semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Ibu? Nah, itulah dia. Jadi sekarang mikir-mikir saya dan Ibu, ya Bu ya. Jadi kalau orang berbuat baik, Ibu nggak usah iri. Harusnya Ibu tiru. Sebaliknya kalau orang ada yang berbuat tidak baik, ya Bu ya, Ibu nggak usah benci. Nggak usah benci. Kalau Ibu benci berarti Ibu sama dia, ya Bu ya. Karena belum tentu yang kita harapkan di akhir hayat hidup kita ini Allah mencatat kita sebagai orang yang terbaik, orang yang husnul khatimah, tetap dalam keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu ya Bu ya. Jadi fama yukadzibuka ba'du biddin. Jadi semuanya Allah kuasa menciptakan kita dengan sempurna. Ya Bu, menciptakan kita berarti Allah kuasa juga untuk bisa membangkitkan kita, mengembalikan kita, menghidupkan kita. Itu yang harus kita ingat. Ya Bu ya. Allah bisa menciptakan, maka Allah bisa juga membangkitkan kembali. Nah, kalau sekarang kan gini. Kalau dikubur itu berarti udah ya, Bu. Makanya dibilang ada siksa kubur, dijauhkan dari siksa kubur, dijauhkan dari fitnah, kan seperti itu Bu ya. Nah, manusia-manusia yang ada di alam barzah itu sedang menunggu sampai datangnya yaumil kiamah akan dibangkitkan, seperti itu ya Bu ya. Makanya dibilang orang yang meninggal malam Jumat, kenikmatannya apa? Allah jauhkan dari siksa kubur. Nah, berarti sudah tanda-tanda dia orang baik. Dan kalau orang-orang baik sudah pasti jaminannya ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan kita seperti itu ya Bu ya. Inginnya seperti itu, tapi manusia tidak ada yang sempurna. Nah, itu makanya tidak boleh meremehkan orang lain. Ya Bu ya, si pemabok, si penjina jangan kita cela. Belum tentu ya Bu ya. Namanya manusia kan Bu. Nanti di akhir hayat dia tuh jadi orang baik, karena contoh-contoh dari para sahabat banyak yang seperti demikian. Sayyidina Umar yang orang yang keras seperti apa, akhirnya menjadi orang yang paling baik. Termasuk dari para sahabat yang menjadi pilihan Khulafaur Rasyidin, ya kan Bu, seperti itu. Nah, ini kita tidak boleh meremehkan, tidak boleh menganggap remeh orang lain. Ya Bu ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya saya menyampaikan demikian itu lebih berat kepada saya Bu ya. Jadi makanya saya suka mikir-mikir, pantas nggak ya saya nyampaikan kayak gini. Ya udahlah, bismillah, niatnya ngaji, menyampaikan nasihat juga buat diri saya pribadi. Ya Bu ya, nasihat mudah-mudahan itu yang selalu saya ingat, seperti itu Bu ya. Jadi mudah-mudahan Allah mengkategorikan kita semua menjadi orangnya tadi, orang yang beriman dan yang orang selalu beramal baik. Nah, itu yang terakhir Bu, ayatnya Bu ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jadi tidaklah Allah itu pasti dat hakim yang paling bijaksana. Ya Bu ya, Allah itu pasti hakim yang paling bijaksana. Jadi sebijak-bijaksana, seadil-adilnya hakim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ibu juga gak usah ragu lagi ya Bu ya. Mau berbuat baik, orang gak bilang terima kasih gak apa-apa, orang gak dipuji sama orang gak apa-apa ya Bu ya. Karena kita niat tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ngaji gak dikasih kue, gak nanti penutupan gak dikasih seragam, gak dikasih kerudung, gak apa-apa. Niat kita ngaji untuk lebih dekat, ya kan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak gitu Bu, belajar kayak gitu ya Bu ya. Nah, itu yang saya coba untuk teman-teman ngaji saya Bu. Jadi saya seperti itu. Karena apa? Biasanya kita ngajinya di kedepankan tuh masalah makanan ya Bu ya. Jadi rutinitas pengajian malam Jumat, kalau ketempatan gini,
Bu Jiani saya malu, apa nanti Bu? Emang kita ke rumah ibu itu pengen minta makan, minta minum. Bu, kalau kita ngundang orang, kita ada acara nih Bu, ngundang kan Bu ya? Ibu kan mikir-mikir kan, mau ngasih apa nih, takutnya nggak pantas kan gitu. Tapi kalau kita punya kumpulan, rumah kita dibacain ngaji, baca yasin, baca dzikir, tahlil, baca sholawat, harusnya bangga, seneng. Ya Bu ya, jangan. Jadi kita ke situ tuh, dan lagi pastinya kalau kita ada di majlis taklim, itu malaikat turun untuk mengaminkan apa yang kita minta pada saat itu. Itu kayaknya kita seperti itu Bu. Jadi Ibu jangan lihat-lihat yang aneh-aneh lagi. Nah seperti itu, makanya Bu, saya tuh lagi mengajarkan seperti itu. Nah terus kayak seragam, tuh, malu ngaji, soalnya di situ ada seragamnya, saya nggak punya itu. Timbul kecemburuan seperti itu. Nah ini sebenarnya nggak ada alasan kata-kata seperti itu ya Bu. Jadi kita niat, kita perhatikan bahwa sesungguhnya yang paling bijaksana, yang paling adil itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nggak dapat seragam, ya nggak usah. Ibu patah hati, udahlah nggak mau ngaji di situ, nggak dikasih saya, ya kan seperti itu kan terkadang kan, nggak dikasih kerudung saya di situ, nah seperti itu. Nah itulah kita harus yakin Allah yang akan membalas kita, ya Bu ya. Siapa tahu kita kan nggak tahu nih, datang ke sini, ini yang menjadi catatan kita, Allah menghantarkan kita masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan nggak tahu. Ya kan, nah seperti itu yang saya tanamkan sekarang Bu ya. Makanya kalau ada yang usul, Bu Jenny ayo dong, saya kesian takutnya nggak punya duit, jadi nggak ngaji, karena punya kreditan seragam, semuanya seragam, nah itu, nah makanya, iya. Terus saya juga sudah bilang sama ibu-ibu, kalau yasinan malam Jumat itu, ibu punyanya air putih, udah air putih aja angkatin kepada kami. Walaupun kita itu ada uangnya Bu ya, dari 5.000 sekarang 10.000, mau dinaikin lagi, kata sudah nggak usah, cukup 10.000 kata saya. Cukup itu kalau uang 10.000 itu dikelola aja. Kalau yang ketempatan, jangan mengharap banyak. Ini bukan arisan gede yang 100.000, 200, enggak. Kita ini arisan akhirat. Ya kita kumpul sama bareng di situ, baca yasin, baca tahlil, ngirim doa untuk arwah, ya kan Bu? Kalau ngundang ibu berpikir 100.000 kali, pantas enggak ya udah ngundang. Kalau ini enggak usah diundang, kita datang. Harusnya bersyukur. Itu yang saya tanamkan Bu, yang sekarang sahabat ini. Alhamdulillah berjalan sampai saat ini ya Bu ya. Jadi itulah. Jadi kita belajar alaihissallahu bi ahkamil hakim. Sungguh hakim yang paling adil itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling adil di dalam memberikan balasan. Ya Bu ya, manusia mah enggak ada yang sempurna Bu. Ya mungkin ibu sudah banyak tuh rezeki ibu yang masuk ke saya enggak bisa membalas apa-apa, mohon maaf ya Bu ya. Mohon maaf saya enggak bisa balas. Ibu kan itu kan maka saya kalau mau Ami itu udah les sini, yang penting ngaji, ada yang ngaji udah alhamdulillah. Itu aja, biar manfaat, itu aja seperti itu ya, terutama untuk diri saya pribadi. Kan jadi menantang saya untuk belajar Bu. Takut ada yang pasti ya lah, saya jauh dari kesempurnaan, jauh dari kekurangan, masih belum apa-apa saya ngaji sama ibu ini Bu ya. Banyak yang orang yang lebih, cuma ini yang kami pelajari dari guru-guru kami, apa menyampaikan apa yang sudah kami pelajari dari guru-guru kami. Sedikit mungkin kami akan membuka-buka kembali, baca-baca kembali untuk yang lainnya, untuk apa lebih bahan. Nah Ibu, saya kasih tahu sama Ibu, ketika membaca surat At-Tin di ayat yang terakhir alaihissallahu bi ahkamil hakimin, ini ada ada para ulama dianjurkan kita untuk menjawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Dianjurkan kita untuk menjawab seperti itu. Paham Ibu? Baik ketika Ibu sholat sendiri membaca surat At-Tin di ayat yang terakhir Ibu, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, dianjurkan untuk menjawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Paham Ibu? Bisa enggak? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar ya Allah, sesungguhnya kami bersaksi bahwa sesungguhnya Engkaulah Dat yang paling maha adil. Itu bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Dianjurkan kita untuk menjawab seperti itu. Jangan kenceng-kenceng Bu, cukup telinga kita mendengarnya. Paham Ibu? Nah, kalau sendiri juga seperti itu ya Bu ya. Itu namanya baca-bacaan di Al-Quran seperti itu ya Bu ya. Dan juga saya entah ini hadisnya dhaif atau tidak. Jadi man qara'a surawatin, jadi barang siapa langgeng nih, dia sering baca surat At-Tin ya Bu ya. Ketika dia hidup, Allah akan mengabadikan di dalam hati itu rasa keyakinan. Rasa keyakinan ya Bu ya. Sepanjang dia hidup ya rasa yakin, sepanjang dia hidup Allah akan menanamkan rasa keyakinan. Maksudnya
dan al-afiyah. Afiyah ini sehat yang begitu sempurna, ya Bu ya. Jadi kalau orang langgeng sering baca surat At-Tin. Nah, kalau suatu usahakan tuh Bu, ada salah satulah kita baca surat At-Tin ya dia. Itu selama kita hidup, Allah akan melanggengkan keyakinan dan rasa kesehatan buat kita semua. Nah, sebaliknya ketika kita sudah mati, ya Bu ya. Nah, Allah akan memberikan pahala sebanyak orang yang baca surat At-Tin. Seperti itu. Ini surat At-Tin. Nah, entah ini hadisnya dhaif atau tidak, wallahu alam. Saya baca seperti itu Bu ya. Jadi Syekh Mustafa Al-Marogi ya Bu ya, itu dia memberikan seperti itu. Jadi ya cuma pendek kok Bu, 8 ayat bisa dihafalkan. Iya seperti itu Ibu ya, supaya kita ada surat At-Tin kita baca seperti itu ya Bu ya. Nah ini Bu, alaihissallahu bihakamil hakimin, kita tutup surat At-Tin. Sudah selesai sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa dianjurkan membaca ketika akhir dari surat At-Tin, alaihissallahu bihakamil hakimin, bala wa ana ala dzalika minasyahidi. Ditulis Bu, ditulis biar ingat ya Bu ya, biar ingat. Nah Ibu, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak sama saya, Ibu ya? Hah? Baca bareng-bareng surat At-Tin. Oh. Ya. Kita man qara'a surat Tin ya Bu ya, nih hadisnya seperti itu. Man qara'a surat Wat-Tin a'tahullahu al-afiyata wal yakina madama hayaan. Jadi barang siapa yang baca surat At-Tin, Allah akan memberikan dia al-afiyah ya Bu ya, kesehatan yang sempurna. Wal yakina, dan keyakinan madama hayaan, selama dia hidup. Nah, selama dia hidup. Fa idza mata a'tahullahu anil ajri bi adadi man qara'a hadhihi surah. Ketika dia mati, Allah akan memberikan pahala kepada dia sebanyak hitungan orang yang membaca surat At-Tin. Sebanyak hitungan orang yang membaca surat At-Tin. Ya amin, mudah-mudahan ya Bu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya jangan tinggalkan membaca surat At-Tin. Seperti surat Alam Nasra, Al-Fil ya Bu. Ibu kalau surat 2 rakaat sebelum fajar. Nah, itu usahakan baca surat Al-Insyirah dan surat Al-Fil, rakaat pertama dan rakaat kedua seperti itu. Itu alhamdulillah Ibu langgengkan seperti itu Bu ya. Apa sih ada yang istimewa di situ ya Bu ya? Apa ya, Allah akan selalu memberikan pencerahan buat diri kita. Ya Bu, memberikan petunjuk buat kita. Al-Fil ini dijauhkan rasa kekurangan. Rasa kekurangan kan? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam ya, dengan kuasa Allah ya Bu ya, yang sebegitu besarnya makhluk Allah yang namanya gajah bisa dihancurkan hanya dengan sebuah yang melemparkan batu, yang batunya itu bisa menghancurkan gajah dengan orang yang menungganginya. Laksana ulat ya Bu, daun yang memakan ulat hancur lebur ya Bu, seperti itu. Nah itu tanda bukti kekuasaan Allah seperti itu ya Bu ya. Jadi kurang lebihnya banyak kekurangannya pasti dari saya Bu ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, Allah yang maha paling benar. Baca dulu katanya, Ami baca dulu surat At-Tin, coba bareng-bareng ya Bu ya. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi'ah
ahkamil hakimin. Jawabnya bala wa ana ala dzalika minas wa ana ala dzalika minas bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Artinya iya. Naam, iya. Wa ana ala dzalika minas syahidin. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Nah, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca surat Al-Asr, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ustazah Yani yang telah memberikan pelajaran-pelajaran Al-Quran yang tentang surat At-Tin wa Zaitun. Mudah-mudahan kita bisa mengerti dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.